Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik hari Kamis 21 Maret 2024. Hari Kamis biasa masa Prapaskah ke-5. Hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan Sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai 59. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi, "Aku berkata kepadamu, sungguh barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepada Yesus, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati, dan siapakah engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang Dia kamu berkata, Dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal Dia. Sebaliknya, aku mengenal Dia, dan jika aku berkata, aku tidak mengenal Dia, maka aku adalah pendosa sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal Dia, dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapakku bersuka cita bahwa ia akan melihat hariku. Ia telah melihatnya dan ia bersuka cita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepada Yesus, "Umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari Dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, baru saja kita telah mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes, di mana di dalam Injil Yohanes yang baru saja kita dengarkan, kita diajak untuk mengenal yang ada sebelum Abraham dan Yesus adalah Allah. Kita lihat bersama, tadi dikatakan bagaimana orang-orang Yahudi merendahkan Yesus dengan mengatakan bahwa Yesus kerasukan setan. Maka terhadap anggapan mereka, Yesus menegaskan bahwa dirinya sudah ada sebelum Abraham. Dengan penegasan itu, Yesus menegaskan bahwa dirinya melebihi Abraham. Barang siapa yang menaati sabdanya akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, jika kita menanam pohon, kita tidak selalu ikut untuk menikmati buahnya. Pohon yang kita tanam itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk bertumbuh. Sementara mungkin usia kita tidak selalu menjamin untuk bisa mengalami apa yang kita tanam. Misalnya, contohnya, kita lihat juga bagaimana seorang guru sekolah dasar barangkali tidak selalu bisa melihat anak didiknya yang sukses. Padahal semua orang sukses di bidang apapun harus selalu berterima kasih kepada guru SD, karena guru SD yang telah mengajari bagaimana menulis, membaca, menghitung, dan lain sebagainya. Demikianlah kebaikan yang kita tanam sering menghasilkan buah pada waktu kita sendiri sudah tidak mengalaminya.
Ketaatan Abraham kepada perjanjian dengan Allah menghasilkan buah berlimpah justru saat Abraham sendiri sudah lama meninggal. Buahnya bukan hanya terpenuhi janji Allah pada Abraham berupa lahir bangsa besar, tetapi buah paling istimewa dan paling agung tentu saja adalah keturunan, yaitu Sang Mesias itu sendiri, yaitu Yesus Kristus. Maka Yesus bersaksi bahwa Abraham sendiri bersukacita karena akan melihat Yesus keturunannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, apa yang hendak disampaikan oleh pengarang Injil Yohanes ini kepada kita sebagai para murid-murid Yesus? Ketika saya merenungkan dalam bacaan Injil, maka yang bisa saya renungkan itu adalah marilah kita berbuat baik dimanapun kita berada. Marilah kita selalu menanam kebaikan. Kemungkinan besar kita sendiri tidak ikut menyaksikan buah kebaikan kita. Yang penting adalah bahwa buah kebaikan tersebut berguna bagi sesama dan membawa berkat melimpah bagi semua orang. Maka mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kita bersama-sama untuk selalu menanamkan kebaikan dimanapun kita berada dan kapanpun. Maka ketika kita menanamkan hal yang baik, maka kita juga akan mendapatkan hal yang baik pula. Semoga di masa Prapaskah yang kelima ini, kita hendaknya selalu mendekatkan diri kepada Tuhan dan bentuk pertobatan kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.